Dalam sebuah peristiwa yang mengejutkan dunia maritim, Angkatan Bersenjata Yaman berhasil menenggelamkan 3 kapal kargo raksasa, Magic Seas, Eternity C, dan Robimar di perairan Laut Merah. Kapal-kapal ini bukan sekadar tumpukan baja, melainkan benteng terapung yang dirancang untuk menghadapi kondisi laut paling ekstrim. Bagaimana pasukan Yaman mampu menaklukkan raksasa-raksasa laut ini? Berita ini akan menguraikan fakta-fakta di balik keberhasilan mereka. Kapal-kapal seperti Magic Seas, Eternity C, dan Robimar memiliki spesifikasi luar biasa. Ukurannya mencapai 1,5 kali panjang lapangan sepak bola, dengan kapasitas muatan rata-rata 35.000 ton, yang tersebar di 5 hingga 7 ruang kargo. Ruang-ruang ini dipisahkan oleh penghalang anti tenggelam untuk mencegah air masuk jika terjadi kebocoran. Kapal-kapal ini juga dilengkapi derek raksasa dengan sistem bongkar muat otomatis dan mesin bertenaga besar yang mampu menerjang badai laut terberat. Struktur pertahanan kapal ini sangat canggih. Bagian bawah kapal memiliki dinding ganda, seringkali diperkuat dengan panel baja di area vital seperti tangki bahan bakar dan ruang mesin. Lapisan isolasi tambahan melindungi area tersebut dari kerusakan akibat tabrakan, kebakaran, atau insiden lainnya. Tinggi kapal yang mencapai 15 meter, ditambah dengan kawat berduri dan keberadaan penjaga bersenjata di beberapa kapal seperti Magic Seas, membuatnya hampir mustahil untuk diserang atau dibajak oleh kekuatan luar. Meski tampak tak tertembus, kapal-kapal ini memiliki kelemahan, terutama pada struktur dasar lambung, tangki bahan bakar, dan ruang mesin. Namun, menyerang titik-titik ini bukanlah tugas mudah. Menambang kapal yang bergerak dengan kapal selam dianggap sebagai misi mustahil karena kompleksitasnya. Penggunaan torpedo berpemandu atau ranjau laut juga tidak praktis, terutama karena serangan Yaman menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel atau perusahaan yang bertransaksi dengan pelabuhan di wilayah Palestina yang diduduki. Tangki bahan bakar dan ruang mesin, meskipun rentan, hanya mencakup 5% dari total luas lambung kapal. Area ini dilindungi lapisan baja tebal, sehingga memerlukan serangan langsung pada sudut dan waktu yang sangat tepat, sesuatu yang peluangnya sangat kecil, hanya sekitar 5% untuk menenggelamkan kapal, dan 15% untuk menghentikan operasinya. Menyerang kapal yang bergerak di tengah ombak setinggi 5 meter atau lebih ibarat menembak anak panah ke sasaran yang berayun di tengah badai. Bahkan rudal pintar dengan teknologi pencari optik membutuhkan data presisi tentang kecepatan, ketinggian, dan pergerakan kapal. Tingkat keberhasilan serangan ke titik vital ini, bahkan dalam kondisi ideal, tidak lebih dari 70%. Drone laut atau kapal tanpa awak juga menghadapi tantangan serupa. Keberhasilan serangan drone bergantung pada lokasi peluncuran, kondisi laut yang ganas, dan keberadaan tim keamanan bersenjata di kapal. Dengan semua faktor ini, menenggelamkan kapal raksasa adalah tugas yang sangat kompleks secara teknis dan militer. Keberhasilan Angkatan Bersenjata Yaman menenggelamkan ketiga kapal ini menunjukkan strategi yang matang dan peningkatan kemampuan militer mereka. Awalnya, tujuan mereka adalah mencegah kapal-kapal terkait Israel melintas di Laut Merah sebagai bentuk solidaritas dengan perjuangan Palestina. Namun, sejak akhir tahun 2023, kelompok Houthi, bagian dari Angkatan Bersenjata Yaman, menggeser strateginya dari sekadar mengganggu pelayaran menjadi menenggelamkan kapal. Menurut laporan, serangan terhadap Magic Seas pada tanggal 6 Juli 2025 menggunakan kombinasi 2 kapal tanpa awak kamikaze, 5 rudal balistik dan jelajah, serta 3 drone kamikaze. Awak kapal dilaporkan mengabaikan peringatan dari Angkatan Laut Yaman, yang memicu serangan langsung hingga kapal tenggelam. Seluruh kru berhasil dievakuasi, sehingga tidak ada korban jiwa. Sementara itu, Eternity C diserang pada malam hari tanggal 7 Juli 2025, sekitar 50 mil laut barat daya pelabuhan Hodeidah. Serangan ini melibatkan drone laut, kapal cepat bersenjata, dan peluncur granat berpeluncur roket. Sayangnya, serangan ini menewaskan 2 awak kapal dan menyebabkan 2 lainnya hilang, dengan kapal akhirnya hanyut tanpa kendali. Untuk Robimar,
Informasi spesifik tentang serangannya lebih terbatas, tetapi laporan menyebutkan bahwa kapal ini juga menjadi target karena dianggap melanggar larangan Yaman. Ketiga kapal ini ditargetkan dengan presisi tinggi, menunjukkan kemampuan Yaman dalam mengidentifikasi dan menyerang kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel. Menenggelamkan kapal sebesar ini bukanlah perkara sederhana. Lingkungan maritim adalah salah satu medan operasi paling sulit, dengan kapal yang terus bergerak, ombak yang tidak menentu, dan sistem pertahanan canggih. Untuk berhasil, pasukan Yaman harus mengatasi sejumlah tantangan. Identifikasi target, membedakan kapal target di tengah lalu lintas maritim yang sibuk membutuhkan intelijen yang akurat dan sistem pengawasan canggih, komunikasi dan peringatan. Sebelum menyerang, pasukan Yaman mengontak awak kapal untuk memberikan peringatan yang seringkali diabaikan, seperti pada kasus Magic Seas, koordinasi serangan. Serangan melibatkan kombinasi rudal, drone, dan kapal cepat yang memerlukan koordinasi real-time dan pembaruan koordinat target. Menghadapi ancaman balik, pasukan Yaman harus siap menghadapi kapal perang, pesawat, atau tim keamanan bersenjata di kapal target. Logistik dan dukungan, operasi ini membutuhkan kapal serbu, pasukan khusus, dan bahkan kru media untuk mendokumentasikan serangan yang menambah kompleksitas logistik. Keberhasilan operasi ini menunjukkan bahwa pasukan Yaman telah mengembangkan kemampuan militer yang signifikan, termasuk penggunaan teknologi drone dan rudal dengan presisi tinggi. Keberhasilan menenggelamkan ketiga kapal ini bukan hanya kemenangan taktis, tetapi juga memiliki implikasi strategis yang luas. Dengan mengganggu jalur pelayaran di Laut Merah, koridor perdagangan senilai $1 triliun per tahun, Yaman telah menunjukkan kekuatannya dalam mengubah dinamika maritim global. Serangan ini meningkatkan posisi tawar kelompok Houthi dalam negosiasi regional, terutama terkait konflik Palestina-Israel. Dengan menunjukkan kemampuan untuk menenggelamkan kapal-kapal senilai puluhan juta dolar, Yaman mengirim pesan kuat kepada Israel dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat, bahwa biaya konfrontasi di Laut Merah kini jauh lebih tinggi. Lebih jauh lagi, operasi ini menambah pengalaman tempur pasukan Yaman, yang kini memiliki keahlian maritim yang tidak dimiliki oleh banyak angkatan bersenjata di dunia. Kemampuan ini mencakup penggunaan teknologi canggih, koordinasi operasi skala besar, dan strategi komunikasi untuk memperkuat narasi perlawanan mereka. Jadi, keberhasilan angkatan bersenjata Yaman menenggelamkan Magic Seas, Eternity C, dan Robimar adalah prestasi luar biasa yang menentang logika rekayasa dan peperangan maritim. Dengan mengatasi tantangan teknis dan lingkungan yang sangat kompleks, pasukan Yaman telah menunjukkan kemampuan militer yang canggih dan tekad kuat untuk mendukung perjuangan Palestina. Kejadian ini tidak hanya mengganggu jalur pelayaran vital di Laut Merah, tetapi juga mengubah persepsi dunia terhadap kekuatan maritim Yaman. Bagi Israel dan sekutunya, ini adalah peringatan bahwa laut bukan lagi wilayah yang aman bagi kapal-kapal mereka. Dengan strategi yang matang dan eksekusi yang presisi, Yaman telah menciptakan kejutan strategis yang akan terus memengaruhi dinamika konflik di kawasan. Bagi masyarakat Indonesia, kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya ketahanan dan inovasi dalam menghadapi tantangan besar, bahkan ketika melawan raksasa yang tampak tak terkalahkan.